Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-442 ini didukung oleh para pemain Chris Urswan sebagai Mahwan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ignatius dan Peggy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi yang cerah itu, Mesin dan Mahwan berada di tepi hutan pantai. Mereka sibuk memilih beberapa macam jenis daun-daunan yang akan dipergunakan untuk meramu obat. Tidak terasa hari menjadi sore. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan mega hitam datang bergulung-gulung. Nona Mesin, tiba-tiba langit mendung. Kita bisa kehujanan di jalan. Ayo adik Mak, kita pulang. Waduh, celaka. Gerimis Nona Mesin. Kita harus mencari tempat untuk berteduh. Di mana? Itu ada sebuah gua karang tak jauh dari sini. Ayo cepat adik Mak. Kau tak ingin basah kuyup bukan? Tunggu Nona Mesin, tunggu. Mesin berlari-lari kecil menyusuri tepi hutan. Mahwan mengikuti di belakangnya. Sementara itu angin bertiup semakin kencang dan hujan pun mulai turun membasahi bumi.
Mesin. Di situ anginnya kencang. Tidak, adik Ma. Yang penting pakaianku tidak basah. Sudah beberapa hari ini tidak hujan. Kau tidak merasa dingin, Nona Mesin? Iya, sedikit. Tanganmu dingin sekali. Pada saat itu Mahwan meraih tangan Mesin. Mesin terkejut, tapi buru-buru dia menyembunyikan perasaannya. Dia tidak ingin membuat Mahwan kecewa. Sudahlah, adik Ma. Lepaskan tanganku. Mengapa jadi pegang-pegangan tangan segala? Supaya tangan kita menjadi hangat. Supaya tubuh kita tidak kedinginan. Sudahlah. Mudah-mudahan hujan akan segera berhenti. Kalau hujan berhenti? Ya, tentu saja kita akan pulang. Kasihan bapak dan kakaknya. Mereka harus bekerja tanpa kita. Aku akan berdoa supaya hujan ini berlangsung lama sekali. Kalau perlu, jangan berhenti. Ya, biarlah hujan selama-lamanya. Jangan begitu, adik Ma. Kasihan orang-orang tidak bisa bekerja. Mereka harus bekerja setiap hari untuk keluarganya. Kalau hujan terus-menerus, bagaimana mereka bisa bekerja? Dan lagi, kalau hujan terus-menerus bisa mendatangkan banjir besar. Semua orang akan menderita. Bukan begitu, Nona Mesin. Bukan begitu maksudku. Biarlah hujan ini tidak segera berhenti. Sementara orang-orang masih bisa bekerja. Aku cukup gembira kalau hujan ini bisa berlangsung sampai pagi nanti. Kalau hujan sampai pagi, kita tidak bisa pulang. Kita tidak usah pulang. Di sini saja. Apa yang akan kita lakukan di sini? Ya, kita bisa duduk-duduk. Kita bisa bicara tentang berbagai hal sambil menunggu hujan reda. Kalau lelah, kita bisa berbaring di tempat ini. Masa begitu? Nona Mesin. Ada apa, adik Ma? Tidak. Aku takut Nona marah. Mengapa harus marah? Katakan saja, adik Ma. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya merasa bahagia sekarang ini. Syukurlah, adik Ma. Saya senang melihat kau bahagia. Hati saya merasa tentram. Hati saya merasa damai. Ketika masih di tanah leluhur saya belum pernah mengecap masa-masa remaja. Usia 16 tahun, sudah masuk dinas ketentaraan. Dan ketika kapal-kapal perang kami berlayar mengarungi samudera menuju tanah Jawa, saya merasa bakal kehilangan masa-masa yang indah sebagai remaja. Adik Ma, Ya, apakah kau belum pernah mempunyai pacar? pernah. Sekali. Pacar saya sangat cantik. Di mana dia sekarang? Di sini. Di depan saya. Adik Ma bisa saja. Saya sudah tua. Saya tidak pantas lagi bicara-bicara soal seperti itu. Nona Mesin tidak marah, bukan? Tidak. Karena saya tahu adik Ma suka bergurau. Mesin menjadi serba salah. Dia tak ingin membuat Mahwan kecewa. Dia tak ingin melukai perasaannya. Karena hal itu bisa membuat jiwanya kembali terguncang. Tapi di lain pihak, dia juga tak ingin memberinya harapan. Dia tahu pasti Mahwan menyimpan perasaan cinta padanya. Dia tahu Mahwan berusaha mengirimkan isyarat-isyarat cinta itu kepadanya. Untung hujan tidak berlangsung terlalu lama. Sebelum malam tiba, Mesin mengajak Mahwan kembali ke pondok, dan mereka berjalan beriringan
sementara langit berwarna kemerah-merahan. Harinya Mahwan tidak bisa tidur. Dia gelisah di atas pembaringan. Sebentar balik ke kiri, sebentar ke kanan. Wajah Meisin, senyumnya yang lembut, matanya yang bersinar-sinar, melekat erat di langit-langit ingatannya. Oh, Nona Meisin, tidak tahukah kau bahwa aku menaruh hati padamu? Tidakkah kau dengar debur jantungku yang selalu merindukan? Oh, Nona Meisin, aku banyak berhutang budi kepadamu. Kau telah membalikkan jalan hidupku, mengembalikan diriku kepada cara hidup yang benar. Kau telah berhasil membuatku bertekuk lutut. Kau telah merampas daya ingatanku sampai habis tiada sisa. Tak ada lagi yang bisa menyenangkan hidupku kecuali memikirkanmu, mengenang wajahmu, dan memuja kepribadianmu. Oh, Nona Meisin, alangkah bahagianya hidup ini jika dapat berdampingan denganmu selama-lamanya. Ingin sekali aku membawa pulang ke tanah leluhur. Dan di sana nanti kita akan membangun sebuah rumah mungil yang akan kita tempati bersama anak-anak kita yang lucu. Setiap pagi aku akan menanam kentang, sementara kau sibuk menyiapkan makan siang. Oh, Nona Meisin, Nona Meisin, jangan biarkan angan-anganku ini menjadi sebuah mimpi. Pandangan Mahwan menerawang jauh, menembus langit-langit pondok yang terbuat dari bambu. Sementara itu Meisin juga terbaring gelisah dalam biliknya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Mahwan. Dia tak ingin Mahwan terjebak oleh perangkap cinta yang dipasang sendiri. Kasihan adik Ma. Dia masih terlalu muda. Benar apa yang dikatakannya. Dia telah kehilangan masa-masa remaja yang indah. Perang telah merenggut segala-galanya. Perang telah mencapik-capik kebahagiaan manusia. Kasihan adik Ma. Aku harus lebih berhati-hati. Aku harus berbuat bijak terhadap anak muda itu. Cinta. Rasanya asing sekali aku mendengar perkataan itu. Apakah di lubuk hatiku masih bisa aku pergunakan untuk menyampaikan seberkas rasa cinta? Mustahil. Hatiku sudah tandus, jiwaku gersang. Semuanya sudah dibawa pergi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang, mengapa kau biarkan aku hidup seperti ini? Mengapa kau biarkan bunga-bunga hatiku menjadi kering dan layu? Mungkinkah kau datang lagi dan kita kembali hidup bahagia untuk selamanya? Aku tahu sekarang kau sudah menjadi seorang pejabat kerajaan. Kau sudah menjadi seorang pendekar ternama. Pastilah kau hidup penuh kemewahan, penuh kebahagiaan. Kau hidup dan tinggal di kalangan istana Majapahit yang keberlapan. Mungkinkah kau masih tetap setia padaku? Mungkinkah hatimu masih kosong dan belum terisi oleh buayan seorang wanita cantik? Kakang Kamandanu,
berharap kepadamu. Malam terus mengalir perlahan-lahan menuju muara pagi hari. Dan Meisin masih terbaring gelisah dalam biliknya. Demikian pula Mahwan. Dua orang anak manusia berangkat tidur dalam gelisah dan hanya berteman gumpalan angan-angan yang tidak menentu. Sementara itu, pada saat yang sama, tapi di tempat yang jaraknya cukup jauh, Arya Kamandanu menggigil kedinginan. Dia dan Sakauni sedang dalam perjalanan mencari Meisin. Hujan ini menyebalkan sekali. Kamandanu, apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau pikirkan? Sudah hampir 2 bulan kita mencari. Kita menyusuri pantai siang malam. Mulai dari situ Banda, Walanding, Pantai Sempora, Binor, sampai Baremi. Apa hasilnya? Kita akan terus mencarinya. Sampai kapan? Kau jangan putus asa. Ada baiknya kita terus berusaha. Kau kira masih ada harapan? Harapan itu sudah musnah bersama hujan malam ini. Kamandanu, yang sedang kita cari-cari ini istrimu. Kenapa kau justru lebih dulu patah semangat? Aku cemas, Wuni. Terus terang aku merasa khawatir. Jangan-jangan aku tak akan bisa bertemu Meisin lagi. Apa maksudmu? Ya, kemungkinan itu selalu ada. Dia adalah seorang wanita keturunan bangsa asing. Mungkin saja dia sudah kembali ke negeri leluhurnya. Belum tentu, Kamandanu. Tapi kemungkinan itu ada, bukan? Iya, mungkin begitu. Mungkin pula tidak. Sudahlah. Kita tidak bisa berteduh di tempat ini semalam suntuk. Ayo kita cari tempat menginap. Ayo Kamandanu, naiklah ke atas kudamu. Kita cari tempat menginap. Untuk apa kita berbahasa-bahasa seperti ini? Kukira tak jauh lagi ada sebuah desa. Ayo Kamandanu. Iya. Sakauni lebih dulu memacu kudanya meninggalkan gua tempat mereka berteduh. Dengan lesu Arya Kamandanu naik ke atas punggung kuda. Hujan masih turun ketika kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu mulai berlari menyusul Sakauni. Ayo, semua kumpul di sini. Kau dan kau juga. Semua kumpul. Ayo kumpul. Semuanya berdiri sejajar di sini. Awas, jangan coba-coba lari. Hei kamu, kemari cepat. Kau mau membantah ya? Kau mau menantang prajurit Majapahit? Prajurit Majapahit itu sudah akan mengayunkan cambuknya kembali ketika mendadak 2 orang penunggang kuda datang menerobos kerumunan orang-orang. Demit elek. Siapa kau? Berani sekali kau berbuat tidak sopan di depan kami. Kami yang tidak sopan? Coba lihat. Pantaskah seorang prajurit memperlakukan kaum wanita serendah ini? Degah, lancang mulutmu. Ayo turun. Jangan merasa sok jawara di depan kami. Aku turuti permintaanmu. Kami akan turun. 2 orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu dan Sakauni, segera melompat turun. Rupanya prajurit-prajurit Majapahit tidak mengenalinya, karena Arya Kamandanu dan Sakauni berpakaian seorang pengembara. Nah, kami sudah turun. Mau apa kalian sekarang? Dengar baik-baik. Kami mendapat tugas dari atasan kami. Kami mencari seseorang. Itulah sebabnya kami mengumpulkan mereka, wanita-wanita ini. Apa harus dengan cara seperti itu kalian kumpulkan mereka? Apa tidak ada cara lain yang lebih baik, yang lebih halus, dan lebih pantas untuk dilakukan oleh seorang prajurit? Itu bukan urusanmu. Kalian ini siapa? Kok tiba-tiba berani turut campur? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Pokoknya kami tidak senang melihat tingkah laku prajurit-prajurit seperti kalian. Prajurit-prajurit tengik, memuakan. Demit elek, setan belang. Mereka telah menghina kita.
Dua orang gembel jalanan telah berani menghina prajurit-prajurit Mojopahit. Kalian bosan hidup rupanya. Ayo tangkap dua orang itu. Hajar mereka. Gebut sampai mampus. Tuan pun tak bisa dihindarkan lagi. 5 orang prajurit Majapahit serentak menyerbu ke arah area Kamandanu. Sementara 4 orang prajurit menyergap Sakawuni. Seketika suasana tempat pelelangan ikan yang terletak di desa Pabayeman menjadi gaduh riuh. Area Kamandanu dan Sakawuni bertarung dengan perasaan kesal. Sementara prajurit-prajurit Majapahit menjadi ciut jarinya. Karena rupanya lawan yang mereka hadapi adalah pendekar militan. Sekarang, dasar prajurit codok. Ampun Tuan, ampun Tuan Pendekar. Mana cambukmu? Cepat bawa kemari. Ampun Tuan Pendekar, kami hanya menjalankan perintah Tuan. Dengar baik-baik. Siapa senang bermain cambuk akan kena cambuk. Ayo balikan punggungmu. Cepat balikan punggungmu ke arah sana. Ampun Tuan, kami mengaku bersalah. Kami tidak lagi berani berbuat kurang ajar, Tuan. Hah, laki-laki tidak tahu malu. Takut sakit ya? Kalau dicambuk itu sakit, mengapa kau seenak perutmu sendiri mencambuk wanita-wanita ini? Nah, rasakan ini. Kamandanu terangkat tinggi dan ujung cambuk terayun deras. Suaranya menggeletar di udara. Punggung prajurit-prajurit Majapahit sobek terluka hingga meneteskan darah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.